Shalom saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami minta anugerah-Mu. Karena kami tahu hanya anugerah-Mu yang memampukan kami untuk setia sampai akhir. Kami ingin Tuhan dan kami rindu saat Engkau datang di awan-awan, kami adalah mempelai-mempelai yang siap untuk Engkau angkat dan masuk dalam ruang pesta-Mu. Engkau jamin kami satu persatu. Untuk kami didapati boleh setia sampai akhir. Engkaulah matahari kami. Engkau adalah satu-satunya yang bisa menjamin kami untuk sampai garis akhir. Kami minta hari ini Engkau mampukan setiap kami. Untuk kami diberi pengertian. Untuk kami sampai ke ruang pesta-Mu. Dan kami tidak didapati gagal di tengah jalan. Tapi kami sungguh bersiap untuk menyongsong kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Pagi ini saudara, tadi waktu nyanyi lagu yang terakhir saya sampai nangis. Karena kita tahu bahwa setiap kita itu adalah mempelai, ya, yang sedang dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Amin. Dan waktu itu Bu Nani memang pernah sampai penasaran sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan itu kok tidak pernah ngasih tahu kapan dia datang. Ininya aja, kayak apa ya, batas waktunya aja. Nggak harus tepat jamnya, harinya atau apa. Mungkin tahunnya aja. Tapi di dalam firman memang dikatakan tidak ada seorang pun yang akan dikasih tahu sama Tuhan atau diberi waktu. Tapi Tuhan ngomong apa? Tanda-tanda akan kuberikan. Betul? Benar di Alkitab dituliskan. Kamu tahu kalau waktunya mau hujan, gejalanya seperti apa? Kamu tahu kalau mau masuk musim panas atau mau masuk musim semi, kamu akan tahu tanda-tanda musimnya. Tuhan berkata, kedatanganku tidak ada seorang pun yang tahu, tapi tanda-tanda akan kuberikan kepadamu. Jadi hari ini kita tahu bahwa kita harus melek. Kita harus bisa melihat akan tanda-tanda itu semakin jelas. Ya, kalau waktu dulu, ya, mungkin ada perang. Kan katanya, lah dari zaman dulu juga ada perang, dari zaman dulu juga ada kelaparan. Kan katanya kedatangan Tuhan tandanya kelaparan, perang dan sebagainya. Tapi ada tanda-tanda lain yang zaman dulu belum dipenuhi. Tapi zaman ini sudah dipenuhi. Ya kan, seperti apa? Sungai Efrat kering. Ya kan, itu waktu dulu belum ada. Sungai Efrat tidak pernah kering selama berabad-abad. Tapi tiba-tiba hari ini kering. Itu Sungai Efrat kering itu salah satu tanda. Lalu akan ada Israel akan dihujani dengan rudal oleh, bukan, kalau zaman dulu di Alkitab belum ada kata-kata rudal ya. Tapi akan dimusuhi oleh bangsa-bangsa. Dan semuanya akan serentak menyerbu akan Israel. Itu juga belum pernah terjadi, sekarang mulai terjadi. Ya, terus tanda-tanda tentang itu, mark of the beast 666. Kita tadi enggak, kenapa ya, tanda apa yang akan terjadi? Ternyata setelah kemajuan teknologi saat ini kita tahu, oh tanda 66 itu seperti chip yang sangat kecil yang akan ditanamkan dalam tubuh manusia. Itu akan membuat manusia akses kemana-mananya sepertinya gampang. Ya, jadi kita tahu bahwa kita nggak tahu persis kedatangan Tuhan kapan, ya kan? Tapi kita tahu tanda-tandanya itu sudah ngarah ke sana. Dan kalau kita menjadi bijaksana, kita akan tahu bahwa aku nggak mau jadi orang yang bandel Tuhan, alias orang yang bebal Tuhan. Sehingga kita akan menjadi orang yang nggak mau tahu. Tapi kita harus tahu bahwa kedatangan Tuhan mau tidak mau itu kita akan hadapi. Nah, untuk menghadapi akan kedatangan Tuhan itu seperti seakan-akan kalau kita mau ujian, kita itu harus persiapan saudara. Dan di Alkitab itu ada banyak akan perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan kasih kepada anak-anaknya. Untuk kalian tahu nih, kalian itu harus begini nih supaya diangkat. Ya kan? Salah satunya yang sangat terkenal perumpamaan tentang pengangkatan dan tentang kedatangan Tuhan itu adalah tentang 10 anak gadis, betul? Semua pasti tahu ceritanya, ya. Kita baca dulu ya, barangkali ada yang lupa,
Ya, kita baca bersautan dari Matius 25 ayat 1 sampai 13 ya. Bersautan ya saudara, suaranya yang keras supaya kita semua ingat kembali akan cerita tentang 10 anak darah. Karena ini adalah salah satu perumpamaan yang sangat kuat yang Tuhan mau kasih ke kita. Supaya kita tahu kita ini masuk golongan yang mana. Kita masuk golongan yang 5 yang bijak atau kita masuk golongan yang masih bodoh. Dan kalau yang bodoh jangan stay bodoh, jangan terus bodoh, amin. Kita harus berkata kita mau jadi bijaksana. Kita mau jadi orang yang tidak bebal. Ya, kalau misalnya kita terus bebal, nanti nasibnya terakhir nggak enak ya saudara ya. Yuk kita baca, saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua dan seterusnya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 2. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya. Saudara lihat di ayat yang ke-8 dan ke-9 di mana ada cerita tentang gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu. Karena yang bodoh minyaknya habis, ya kan? Tapi gadis yang bijaksana itu gak mau konyol. Dia berkata gak bisa. Kalau saya kasih kamu, saya kehabisan, kamu kehabisan. Ini personal. Ya, kamu urus minyakmu sendiri, aku mau urus minyakku sendiri. Saudara, minyak berbicara tentang pengurapan. Ya, minyak berbicara tentang pengurapan. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan ngomong, nak pelajari tentang pengurapan. Dan beritahukan kepada anak-anakku tentang pengurapan. Nah, saudara saya pengen kita semua mengerti tentang apa arti pengurapan. Pengurapan itu bukan hanya sekedar engkau totol minyak di tubuhmu, lalu kita menjadi sakti, lalu toko kita jadi rame, lalu kita semua tiba-tiba semua hidup kita baik-baik, bukan. Ya. Sekali lagi kita harus mengerti, Ibu Iin kemarin berkata, apapun yang kamu dapat dari Tuhan, tapi kalau kita nggak ngerti, kita nggak tahu arti makna di balik itu, maka minyak tetap akan jadi minyak. Tidak ada apapun fungsinya dalam hidup kita. Ibu Iin berkata, ada orang yang dikasih pengertian tentang tumen, 7 elemen. Lalu orang itu mengangkat dengan iman dan pengertian di hadapan Tuhan setiap hari. Anaknya yang autis jadi sembuh. Tapi ada orang lain yang ikut-ikutan. Oh, dia sembuh ya gara-gara makan tumen. Lalu angkat tumen, tapi dia gak pernah ngerti artinya. Gak pernah ngerti arti perjanjian di balik tumen itu. Maka itu tidak akan berefek apa-apa. Tumennya akan tetap menjadi tepung. Tetap akan menjadi ada anggur, ada apa. Tapi itu gak akan berdampak apapun. Maka kita kalau setiap hari di tempat ini kita mengurapi diri kita. Kita harus tahu benar-benar apa arti pengurapan.
Supaya yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu gak sia-sia. Dan kita ngerti kenapa kita harus diurapi. Amin. Mulai hari ini kita dikasih privilege sama Tuhan. Ada gudang minyak urapan di taman, ya, yang tidak pernah berhenti mengalir. Tapi kalau kita sebagai orang-orang yang menerima akan gudang pengurapan itu tapi gak ngerti arti pengurapan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi seperti anak dara yang bodoh yang gak mempersiapkan minyak. Ya. Karena minyak urapan itu artinya sangat dalam dan kita semua harus sangat memahaminya. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar. Sebenarnya pengurapan itu adalah hal yang sudah pernah dibahas. Ibu Nani pun pernah bikin buku tentang minyak urapan. Jadi kalau abis ini mau cari bukunya ya atau pinjam ke teman yang punya ya, itu boleh ya, ada. Tapi saya pengen kalau Tuhan ngasih tahu, ayo sekali lagi dibahas. Berarti hal ini banyak yang belum mengerti ya. Pak Agung juga pernah membahas akan hal ini ya. Jadi saudara nanti bisa belajar lagi. Tapi hari ini saya mau rekap dalam waktu yang singkat tapi supaya padat, singkat, jelas ya saudara. Fungsi minyak urapan itu ada 3 ya. Yang pertama, minyak urapan itu fungsinya itu adalah untuk menguduskan atau untuk memisahkan ya. Ini terjadi kepada nazir-nazir Allah, yaitu contohnya Yohanes Pembaptis, Simson. Itu adalah orang-orang yang diurapi sejak mereka lahir. Sehingga mereka itu menjadi orang yang dipisahkan dari dunia dan mereka dikhususkan untuk Tuhan. Alat-alat di bait Allah ya, itu juga dikuduskan, di set apart namanya. Misalnya saudara ngelihat lampu bait Allah itu kan ada kayak 7 kaki dian ini, ya kan? Terus di bait Allah itu ada bokor-bokor, ada tempat-tempat lampu dan sebagainya. Tempat lampu itu ada banyak di dunia. Tapi Tuhan ngomong kalau lampu itu atau bokor itu atau lentera itu, 7 kaki dian itu mau dipakai untuk bait Allah, kamu harus set apart alat-alat itu. Harus pisahkan alat-alat itu dari dunia dan dikuduskan, dikhususkan untuk masuk ke dalam baitku. Ya. Sehingga kenapa Tuhan berkata jangan ada api asing di dalam bait Allah. Karena api untuk membakar akan persembahan aja itu dikhususkan dan dikuduskan. Saya belum mempelajari caranya untuk menguduskan api itu seperti apa. Tapi Tuhan aja mempersiapkan imam-imam dan berkata, kalau kamu mau bakar apapun di dalam baitku, jangan pakai api asing. Artinya jangan tiba-tiba beli di warung, nyalain, terus bakar. Tuhan ngomong itu pun tidak berkenan. Semua yang masuk ke dalam bait Tuhan, semua yang masuk dalam urusan dimensi Tuhan, itu harus dikuduskan dan di-set apart, diurapi. Artinya apa saudara? Kalau kita berani mentotolkan akan minyak urapan itu ke dalam hidup kita, artinya kita siap untuk dikuduskan dan dipisahkan dari dunia. Itu saudara. Ya. Apa artinya sih kalau kita dipisahkan dari dunia? Soalnya saya tuh masih warga RT RW Kesambi Bu. Nanti kalau misalnya saya ngomong ke RT RW saya mau dipisahkan Pak dari dunia. Nanti saya nggak punya KTP lagi dong, nggak punya KTP dunia. Bukan itu maksudnya. Cara pikir kita, habit kita, kebiasaan kita yang Tuhan gak suka, kita harus lepaskan. Kita harus pakai pikiran surga, kita harus pakai cara bertindak surga, kita harus pakai akan cara hidup surga di dalam dunia ini. Mau gak mau. Simson punya kelemahan. Dia suka wanita. Apakah pria suka wanita itu normal? Normal enggak? Normal. Pria suka wanita itu normal. Kalau pria suka pria itu yang enggak normal, betul? Nah, jadi sebenarnya yang Simson lakukan, dia naksir ini, dia naksir itu, dia suka cewek ini, dia suka cewek itu. Kalau dia bukan orang yang dikuduskan dan dikhususkan, itu enggak salah. Betul enggak? Normal.
Wong Simpson gagah, Simpson cakep, Simpson hebat, naksir perempuan, perempuannya senang sama dia wajar. Tapi karena dia adalah orang yang dikhususkan dan dikuduskan, maka siapa dengan siapa dia jatuh cinta itu harus Tuhan yang menentukan. Dengan siapa dia bergaul itu harusnya dia nanya ke Tuhan. Dia senangnya masalahnya sama musuh. Ya kan? Pernah diomong di Alkitab gak Simpson senang sama wanita Israel? Nah itu yang saya heran saudara. Karena apa? Karena wanita Israel tuh cantik-cantik. Kalau saudara tahu bintang film namanya Gal Gadot. Ya itu adalah orang Israel yang jadi Wonder Woman itu cantiknya luar biasa. Ya sampai tidak ada cacat cantik dari ujung rambut sampai jempol. Ya. Tapi masalahnya orang Israel tuh cantik-cantik. Simpson gak seneng. Dia senengnya sama wanita Filistin. Kalau dia waktu itu bertanya sama Tuhan. Tuhan boleh gak aku nikah sama Filistin? Boleh gak aku? Tuhan akan berkata Simpson. Kamu itu dipisahkan untuk menjadi pahlawan Israel. Wanita-wanita yang engkau cintai dan engkau suka itu hanya akan menjadi jerat untuk hidupmu. Dan kalau Simpson taat, dia tidak akan berakhir seperti itu. Tapi masalahnya, Simpson tidak bertanya sama Tuhan. Dia tetap memakai seleranya. Dia tetap memakai cara kebenarannya sendiri. Dia tetap ngeyel pakai keinginannya sendiri. Maka dia yang sudah dikuduskan, sudah di set apart, sudah dipisahkan dari dunia ini. Dia akhirnya gak kuat. Dia akhirnya kembali ke dunia. Dan dia akhirnya gagal memenuhi akan apa yang Tuhan mau. Walaupun di akhir hidupnya, dia akhirnya sama Tuhan diangkat kembali sekali lagi. Tapi akhirnya dia tidak sampai ke puncak destiny. Ya. Sebenarnya Simpson masih sangat muda. Masih banyak musuh-musuh lain yang harusnya dia bisa selesaikan. Tapi dia akhirnya gak bisa membebaskan Israel dari Filistin. Karena apa? Berhenti di tengah jalan, gak kuat. Dagingnya gak kuat. Nah, jadi saudara kalau kita berani berkata Tuhan, urapi aku. Buat aku menjadi seperti 5 anak darah yang bijak. Yang tidak kehilangan minyak. Urapi aku setiap hari. Aku mau Tuhan penuh pengurapan hidupku setiap hari. Maka kita harus siap untuk yang pertama. Kuduskan hidup kita. Set apart. Artinya apa? Kalau ada hal yang Tuhan gak suka dalam hidup kita, kita potong itu. Kalau ada Tuhan yang katakan, aku gak suka kalau kamu begini, kita potong. Freddy itu orang yang sudah dipotong Tuhan berkali-kali saudara ya. Saya menyaksikan hidup suami saya yang lagi dipangkas-pangkas sama Tuhan. Saya pernah kesaksian waktu dulu, Freddy juga pernah kesaksian, di mana saat dia mulai mencintai sesuatu secara berlebihan, itu sama Tuhan langsung disentil. Ya, dia dulu pernah di saat yang bersamaan, mama pernah dia ulang tahun lalu mama doakan, Tuhan bilang, ayo kamu mulai tetap bangun pondok pujian di tempat ini, fokus membangun. Di saat yang bersamaan dia lagi cinta banget sama tenis, ya. Lalu karena dia adalah orang yang dikuduskan, di set apart sama Tuhan, disayangi, ya. Jadi akhirnya Tuhan tuh menyentil dia. Sampai dia merasakan badannya gak enak, sampai dia takut di lapangan tenis gemeter saudara. Ya. Tiba-tiba dia lagi main tenis, terus di lapangan tenis tuh jantungnya deg-degan bla bla bla. Lalu begitu pergi ke dokter jantung ngomong jantungmu aman gak apa-apa. Ya. Lalu dia pergi ke dokter lain periksa, ini kenapa ya saya merasakan ini, kata semua dokter ngomong kamu gak apa-apa. Lalu akhirnya kita semua berkesimpulan itu berarti kamu lagi diajar Tuhan untuk tidak terlalu mencintai hal lain di luar Tuhan. Jadi rasa cintanya harus dipotong. Ya kan? Terus dia suka kopi. Tiba-tiba kemarin kita ke Uganda disuruh puasa kopi dan kesukaan kita 21 hari, betul? Dia disuruhnya berapa lama? 1 tahun puasa kopi karena dia terlalu mencintai kopi. Dan Tuhan berkata, apapun yang kamu terlalu cintai akan tidak baik untuk tubuhmu. Ya. Saudara, apapun yang kita cintai terlalu berlebihan itu gak akan baik buat tubuh kita. Ya.
kopi nggak apa-apa. Tapi kalau itu terlalu berlebihan di-cut sama Tuhan. Nah, ini contoh nyata ya di tengah-tengah kita, among us ya. Tapi kita tuh harus tahu itu namanya Tuhan sayang. Karena Tuhan pengen kita sampai puncak destiny. Mungkin Tuhan berkata kalau kamu terlalu banyak makan makanan yang misalnya, ayo potong kolesterol kamu udah melebihi batas ya. Potong minyak-minyak, potong gorengan. Siapa yang di sini ibu-ibu yang suka gorengan? Angkat tangan. Loh kok cuman saya? Bohong, gak mungkin. Pasti ibu-ibu itu suka yang namanya gorengan. Ya enak ya. Orang Indonesia gak bisa hidup tanpa gorengan. Tapi kalau ternyata kolesterol kita sudah mulai tinggi, Tuhan berkata, hey kamu harus menyelesaikan tugas. Kamu harus set apart. Kamu harus dikuduskan dirimu. Kuduskan dirimu dari gorengan misalnya gitu. Kita harus taat. Karena kita adalah tubuh kita ini miliknya Tuhan. Ya, amin. Kita milik Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan katakan cut dari hidup kita harus sudah siap. Kalau enggak, kita akan berakhir seperti Simpson. Enggak nyampe destininya. Di tengah jalan mati muda, di tengah jalan terpotong destininya. Sayang banget. Padahal kalau Simpson mau melanjutkan sampai puncak, mungkin bangsa Israel bisa terlepas dari Filistin. Tapi hari itu dia tidak menyelesaikan dengan sempurna apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya, jadi hari ini kalau kita adalah orang-orang yang diurapi, kalau kita adalah orang-orang yang bijaksana, maka kita harus ambil itu. Kita dikuduskan, kita mau di set apart sama Tuhan. Cara pikir kita gak sama dengan cara pikir dunia. Cara kita berdagang, kita tanya Tuhan. Tuhan aku mau pakai cara berdagangnya surga. Bukan pakai cara tipu-tipu dunia. Ya. Tindakan kita, cara kita mendidik anak kita. Cara kita untuk melayani akan pasangan kita. Cara kita berbisnis, cara kita melayani. Bukan pakai cara dunia. Tapi semua kita tanya Tuhan, bagaimana engkau mau untuk aku melakukannya. Itu artinya kita dikuduskan. Ya. Yang kedua, fungsi minyak urapan itu adalah untuk seseorang itu diberi tugas, mandat, dan jabatan tertentu. Ya. Di dalam Alkitab, orang-orang yang diurapi itu biasanya ada orang-orang yang mendapat mandat baru. Mandat yang tertentu, yang khusus. Contohnya raja atau ratu ya, kalau mau naik kayak Daud waktu itu dia diurapi oleh nabi untuk menjadi raja ya. Lalu imam ya Harun waktu mau naik menjadi imam dia diurapi. Nabi ya, waktu Elia mengangkat Elisa ya, itu kayak gitu orang-orang tertentu dengan jabatan khusus. Nah, saudara, kita di sini itu juga adalah orang-orang yang memiliki jabatan khusus. Karena kita sudah menjadi orang-orang yang on position. Betul? Nah, jadi kalau kita tiap hari urapan, panggilanmu apa? Kalau engkau raja, kau berkata Tuhan aku hari ini diurapi sekali lagi. Ingatkan aku bahwa aku adalah raja yang engkau percayakan mandat ini dalam hidupku. Untuk aku mengatur akan semuanya dengan baik sesuai dengan yang kau mau. Kalau engkau adalah mempelai atau engkau adalah pendoa atau engkau adalah apapun, kita on position dan tiap hari kita saat urapan itu kita tuh tahu oh ini hari ini aku harus on position. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, saya mau kasih tahu apa yang terjadi kalau kita sudah memegang mandat tertentu lalu kita nggak lakuin mandat kita itu. Akhirnya jadi seperti Raja Daud. Ya, Daud itu adalah raja, betul? Dia tanggung jawab sebagai raja. Tapi saat dia seorang raja yang tidak melakukan tugasnya sebagai raja, dia jatuh. Kapan? Waktu dia tidak pergi berperang, tapi dia ngintip Batsyeba mandi. Nah, itu ya saudara ya, itu kejatuhan Daud. Kenapa Daud jatuh? Dia harusnya raja. Dia mandatnya raja. Betul? Tapi waktu itu di Alkitab dikatakan, saat musimnya raja-raja berperang, Daud tidak ikut
berperang. Itu artinya apa? Dia raja yang tidak on position. Di saat kita menjadi seseorang yang tidak on position, maka kita adalah orang pertama yang akan dihancurkan oleh iblis. Betul? Nah, jadi hari ini kita berkata, Tuhan, aku mau tetap on position. Tiap hari kita pengurapan itu artinya kita itu mengkalibrasi hidup kita dengan Tuhan. Ya, jadi urapan sekali lagi jangan dijadiin jimat, saudara. Ya, kalau misalnya minyak urapan dalam nama Yesus toko saya laris, dalam nama Tuhan Yesus encok saya sembuh, ya itu memang bisa. Tapi saya pernah dengar khotbahnya Pak Yusuf Roni. Saya ini lucu saudara, saya itu bisa mengingat akan khotbah-khotbahnya pendeta yang dari zaman saya umur 4 tahun, 5 tahun. Tapi cuman kata-kata tertentu. Ya, saya waktu itu pernah ikut persekutuan di rumahnya mama di Kesambi waktu itu ya. Waktu itu masih di rumah kita persekutuannya. Saya itu masih umur mungkin 4 tahun, 5 tahun. Masih kecil lah, SD aja kayaknya belum. Tapi saya itu di persekutuan itu cuman berjalan-jalan ya. Cuman iseng ngeliatin om tante. Tidak duduk mendengarkan. Tapi suatu kali Pak Yusuf Roni itu ngomong kayak gini. Ya, kamu jangan sembarangan ya menggunakan akan doamu. Jangan menggunakan akan pengurapan dalam hidupmu dengan sembarangan. Jangan sampai saya temukan, kamu itu taunya doa itu cuma bisa nyembuhin akan pilek batuk. Atau doamu itu cuma bisa buat hal-hal yang kecil. Kalau kamu pakai doamu dan otoritasmu untuk cuman halah nyembuhin batuk pilek dan lain. Itu seakan-akan kamu itu membunuh seekor nyamuk pakai rudal. Saya itu nanya ke mama saya, mah rudal itu apa? Rudal itu bom. Oh, jadi terus saya tuh nangkep itu sampai dari saya kecil sampai sekarang. Jadi berarti power yang Tuhan kasih ke kita, itu kalau cuman sekedar buat hal yang kecil, itu berarti powernya besar kayak rudal, tapi dipakai buat bunuh nyamuk. Percuma. Kamu nggak tahu kekuatannya itu sebenarnya bisa untuk menghancurkan yang lebih dari nyamuk. Nah, jadi saya hari ini waktu saya mempersiapkan hal ini, Tuhan ingatkan saya sama khotbahnya Pak Yusuf Roni. Dia berkata, nak banyak orang yang pengurapan tidak ngerti fungsi pengurapan. Dikira pengurapan itu cuman biar toko saya laris, biar encok saya sembuh, biar apa. Memang itu bisa. Tapi fungsinya enggak sekecil itu. Fungsi pengurapan dalam hidup kita itu memberi otoritas yang penuh atas hidup kita. Untuk kita mengalahkan iblis, untuk kita mengalahkan semua tembok-tembok penghalang. Supaya destiny kita nyampe. Ya. Jadi hari ini kita percaya sekali lagi. Kita adalah orang-orang yang diberi mandat oleh Tuhan untuk menyelesaikan banyak hal dalam hidup ini. Ada banyak hal yang iblis taruh untuk menghalangi dan kita memiliki otoritas untuk menghancurkan penghalang itu. Sampai destiny kita nyampe. Sampai rencana Tuhan dalam hidup setiap kita tidak ada yang gagal. Sampai mandat apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita harus sampai ke puncaknya. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kayak Daud. Ya, saat Daud punya mandat sebagai raja, dia tidak on position, maka dia digoda oleh iblis dan kalah. Ya, terhadap Esther itu dia waktu mau menerima mandat itu untuk menghadap raja Ahasuerus, dia takut, betul? Karena dia tahu watak suaminya. Suami saya ini mut-mutan, kalau dia lagi gak mut, saya datang hadap dia, itu bisa dipenggal saya saat itu juga. Karena dia memperlakukan istri pertamanya seperti itu. Ya kan, pasti dipecat kayak gitu aja, ya kan, padahal dicintai, tapi kalau lagi gak mut, keluar, pergi. Dia seorang ratu, tapi hari itu hampir dia takut untuk melaksanakan mandatnya sebagai ratu. Tapi ada Mordekai yang berkata kepada dia apa? Esther, untuk inilah engkau dipilih oleh Tuhan. Untuk waktu seperti inilah engkau dipilih oleh Tuhan. Hati-hati. Kalau kamu nggak mau on position,
kalau kamu nggak mau menyelesaikan ini sebagai ratu, Tuhan bisa pilih orang lain untuk menyelamatkan bangsanya. Tapi kamu habis. Mordekai ngomong gitu ke Esther. Kamu itu dipilih sama Tuhan dari antara semua ratusan wanita, bahkan ribuan wanita. Untuk engkau berdiri di momen ini untuk menyelamatkan bangsamu. Tapi kalau engkau tidak mau, artinya engkau tidak berfungsi sebagai ratu, engkau tidak berfungsi sebagai mempelai, maka Tuhan akan pilih yang lain dan kau selesai. Esther nurut, oke, aku akan on position. Nah, jadi hari ini saudara, perhatikan bagaimana kita hidup, panggilan kita apa? Jalani panggilan kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Sehingga pengurapan Tuhan itu terus ada dalam hidup kita. Dan rohnya yang kudus tidak diambil dari hidup kita. Amin. Yang ketiga, nah ini yang ketiga baru. Minyak urapan itu bisa menyembuhkan. Tapi ingat nyembuhinnya gak cuma jasmani ya. Tapi itu juga menyembuhkan semua yang gak baik dalam hidup kita secara rohani. Next slide. Minyak urapan itu terdiri dari 4. Ya itu ada di Alkitab. Nanti saudara baca di Imamat tentang minyak urapan. Minyak urapan itu utamanya itu memang olive oil, betul ya saudara ya. Olive oil tuh minyak zaitun ya. Tapi minyak zaitun itu didapat dari peremukan ya. Jadi minyak urapan itu berbicara tentang proses dan peremukan. Tapi ada zat-zat yang ditambahkan di dalam minyak urapan itu. Yang pertama adalah mur. Mur ini fungsinya untuk menghaluskan kulit dan menghilangkan kerutan. Lambang dari jalan yang pahit yang merela untuk memikul salib agar kita menjadi mahal dan tak bercacat celak. Ya, nah mur ini jangan dipikir kok bisa ya mur menghilangkan kerutan. Saudara tahu mur itu dipakai Esther waktu dia mau menghadap raja. Semua calon-calon ratu yang mau diperhadapkan ke raja itu harus berlulurkan mur. Ya, lulurannya pakai mur. Saya pernah diceritain bagaimana mur itu menghancurkan kulit bagian atas. Sehingga nanti kulitnya itu mulus lus sampai kayak nggak ada pori-pori. Nah itu fungsinya mur. Jadi kalau cewek-cewek yang di dalam proses persiapan itu, mereka itu bukannya luluran pakai zaman sekarang dipijet-pijet itu bukan saudara. Dia direndam sama mur, kulit yang pertamanya itu yang atasnya ngelotok semua. Sehingga yang tampil adalah kulit yang baru dan saat kulitnya udah kayak kulit bayi itu baru dia boleh menghadap raja. Ya. Nah itu mur berbicara tentang kita harus berendam di dalam semua kerelaan untuk kita mikul salib, untuk kita diproses Tuhan, untuk kita menjadi tidak bercacat celah. Artinya kita adalah mempelai-mempelai yang dipersiapkan Tuhan. Kalau kamu masih pelit, di surga gak boleh pelit misalnya gitu ya. Kan Tuhan ngomong, kamu ayo berusaha untuk merubah semua cacat celamu untuk menjadi sempurna seperti aku. Artinya Tuhan ngomong, aduh sorry ya nak, di surga gak ada yang pelit. Ayo pakai mur, usap kepelitanmu itu loh. Ya, supaya kamu gak terikat lagi sama duit, kamu gak terikat lagi sama hal yang fana. Ya. Lalu kita, oke Tuhan, urapi aku. Itu artinya kita memakai mur, melepaskan semua kedagingan, dan kita menjadi semakin seperti Tuhan. Itu yang disebut dengan mur ya. Jadi gak cuma nyembuhin sakit kepala, sakit pinggang, sakit lutut enggak. Tapi itu bisa, minyak urapan itu menyembuhkan yang fisik. Tapi yang terlebih, karakter-karakter kita yang gak baik juga itu harus habis saudara. Karena apa? Gak sesuai sama karakter surga. Ya, jadi Tuhan berkata, ayo sebelum aku datang pakai mur. Semua yang jelek-jelek di hidup kita, sifat-sifat jelek kita, ayo mulai diperbaikin. Ya, sifat pemarah kita, ya jangan sampai kita di surga jadi yang pemarah, nggak cocok nanti hidup di surga ya saudara ya. Jadi harus kita cocokkan sifat kita ini dengan karakter surga. Yang kedua, kayu manis, ya. Bagaimanapun beratnya salib di dalam hidup kita,
Tuhan akan tetap berikan kemanisan untuk menguatkan kita, untuk kita akan menghadapi akan salib kita, memikul salib kita dengan kekuatan dari Tuhan. Ya, itu fungsinya kayu manis. Di dalam mur tetap Tuhan kasih kemanisan. Ya, terus yang ketiga, tebu. Tebu saya pikir tadinya artinya kemanisan juga. Tapi ternyata tebu di sini berbicara tentang keteguhan. Karena tebu itu bahasa aslinya dalam Ibrani disebut haneh. Yang artinya berdiri tegak, lambang keteguhan. Saat kita mengurapi hidup kita berkata Tuhan masuk keteguhan dalam hidup kita juga. Untuk kita teguh berpegang pada firman, berpegang pada kehendak Tuhan. Dan kita tidak terseret sama dunia. Ya. Keempat, ada yang namanya kayu teja. Wah, saya tuh senang. Wah, kayu teja. Nama saya Teja Sentosa ya saudara. Berarti saya namanya bagus ya saudara ya. Tadinya saya tuh gak ngerti arti Teja Sentosa tuh apa gitu ya. Tapi ternyata nama belakang saya itu adalah salah satu dari bahan pembuat minyak urapan. Kayu teja itu dalam bahasa aslinya berasal dari kata hadat. Yang artinya menyusutkan atau membungkukkan atau menurunkan kepala. Hal ini bicara tentang hineni atau kerendahan hati atau hati hamba. Jadi kita tahu di dalam minyak urapan itu ada banyak unsur. Ya, ada kemanisan, tapi juga ada pemrosesan, ada pemikulan salib, ada keteguhan hati, ada kerendahan hati. Itu yang harus kita punya dalam hidup kita. Itu yang menyembuhkan akan karakter kita, yang menyembuhkan akan jiwa kita. Dan kita tubuh jiwa roh, kita diurapi oleh minyak urapan, berdiri on position, melakukan tugas kita dengan baik. Maka kita akan didapati masuk ruang pesta Tuhan. Amin. Tiap hari saudara. Tiap hari kita saat urapan. Itu kita harus mengerti ini. Ngerti artinya. Dengan begitu kita itu seperti anak dara yang mempersiapkan minyak. Yang minyaknya gak habis-habis. Karena Tuhan, kedatangan Tuhan kita tahu tanda-tandanya sudah jelas. Maka kita mempersiapkan diri kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Saudara, kita mengucap syukur karena setiap kali Tuhan itu selalu mengingatkan kita dan mengingatkan kita. Ya. Sebenarnya mengenai minyak urapan itu sudah berkali-kali. Ya, kita mendengar setiap hari kita lakukan. Terus namanya juga manusia. Ya, kita itu banyak sekali masalah dalam kehidupan kita. Ketumpuk gitu. Nah, saya membayangkan bahwa hidup saudara itu seperti gudang, ya. Begitu saudara mendapatkan sesuatu, dimasukin gudang, sampai kita nggak tahu gudangnya penuh. Sebenarnya kita udah punya semua yang ada dalam gudang itu kan milik kita, betul nggak? Ya. Tetapi kita tidak tahu bahwa kita punya barang itu. Itu seringkali terjadi dalam hidup saya juga. Sampai suatu saat saya kok saya punya barang ini begini saudara. Suatu saat saya itu buka lemari saya, kan gini. Saya itu benar-benar diberkati Tuhan. Setiap kali saya pelayanan banyak orang ngasih gitu. Nah, karena kalau ngasih kadang-kadang itu saya nggak perlu buka. Jadi saya simpen, masukin lagi, simpen lagi. Terima, sudah terima. Tapi nggak tak buka, nggak tak nikmati. Karena apa? Ya dengan segala kesibukan, kadang-kadang sudah malam dan sebagainya. Besoknya baru ditata, wis tak masukin lemari. Satu saat saya buka lemari. Nah, ternyata di lemari itu saya banyak dapat, namanya sudah cukup umur ya. Banyak orang ngasih skraf tuh, ya. Saya kok punya skraf ini ya. Kapan saya beli? Siapa yang ngasih? Lupa saudara. Sekarang saya punya. Nah, dalam kehidupan kita seringkali kan kita dengar firman. Betul kan? Hampir tiap hari saudara itu mendapatkan firman. Begitu kita terima, udah. Habis dari sini saya mau makan, saya mau ini, saya mau kerjakan ini, kerjain ini. Jadi firmannya itu disimpan.
Tidak sekedar yang dalam hati, tapi lama-lama numpuk saudara. Sampai kita itu lupa bahwa saudara dan saya itu sudah memiliki dan menikmati. Sudah berapa tahun saudara itu selalu diajar tentang pengurapan. Ya. Saya percaya apa yang hari ini diberitahukan dan disampaikan adalah mengingatkan kita. Ya, selalu mengingatkan kita, ayo kita kalau urapan itu bukan sekedar tutul gitu ya, tapi mengerti dengan betul. Kalau kamu melakukan hal itu, saudara, dampaknya itu sangat luar biasa. Saya ngalami, ya. Saya ngalami. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu dampaknya luar biasa. Tapi kalau saudara hanya melakukan ya sekedar saja, kebiasaan, gak ngerti sungguh-sungguh, jadi saudara akan aku ini urapan setiap hari loh, aku ini lakukan ini setiap hari loh, tapi kok hidup saya gak berubah, karakter saya gak berubah. Saya sakit urapin terus setiap hari aku urapi, tapi nggak mengalami sesuatu. Saudara, saya itu sering kali suatu saat gusi saya itu bengkak besar tiba-tiba, kira-kira setelur cecak. Saya bilang, kenapa ini kok bisa begini ya? Saya bilang, Tuhan, ini kok kayak begini, urapin. Nah, begitu itu setiap pagi saya urapi, sembuh, ya, sudah sembuh nih. Tapi saya tidak pernah lupa sampai dengan saat ini. Setiap pagi saya selalu gigi saya, gusi saya, lidah saya urap. Sekalipun sudah tidak sakit, tapi saya mengatakan, Tuhan, ini adalah urapan sampai tidak ada sakit penyakit apapun yang ada di dalam gusi saya, gigi saya. Saudara, saya mau sampaikan ya, sampai dengan saat ini umur sudah 81 ya, gigi saya cukup kuat ya, gak ada yang tiba-tiba coplok tuh ompong gitu ya. Betul, anugerah Tuhan luar biasa, ada hasilnya gitu loh, secara jasmani ya. Secara rohani setiap kali kalau pagi saya urapan, di sini saya urapan lagi, malam mau tidur urapan lagi. Kenapa? Kan sekali cukup, buat saya nggak cukup ya. Supaya malam dimana saya nggak sadar tidur, itu tidak ada kuasa kegelapan yang berani menggajamah saya ya. Bukan merupakan sesuatu kebiasaan, tapi pengertian yang benar. Dan saya berdoa biarlah kita itu bertobat hari ini. Tapi bertobatnya jangan tomat, bertobat kumat lagi, bertobat kumat lagi, itu namanya pertobatan tomat. Saya berdoa supaya saudara itu menjalani. Semua kalau saudara jalani itu hasilnya sangat luar biasa ya. Jangan sampai ya itu Bu Nani. Loh ya kamu kalau lihat Ibu Nani bisa begitu, kenapa kamu nggak pengen gitu loh. Benar nggak? Ayo jalani dengan pengertian yang benar. Hasilnya sangat luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau selalu mengingatkan kami. Sedangkan kami ini sebenarnya sudah mengerti, tapi hanya lupa dengan apa yang sebenarnya Engkau berikan. Saat ini Tuhan, berikan kami kerinduan, paksakan kami punya kerinduan untuk yang Engkau katakan 60-40 itu loh Tuhan. Ingatkan kami bahwa hidup kami memang butuh uang. Hidup kami memang perlu untuk kami bekerja. Tapi ingatkan kami bahwa Engkau merindukan untuk 60-40 dalam hidup kami, supaya hidup kami dalam pengikutan kepadamu
mempunyai kehidupan yang sungguh-sungguh stabil. Kami percaya Kau mendengar doa kami Tuhan. Buat kami mengerti dengan pengertian yang benar sampai ke tulang sumsum kami Tuhan. Bahwa apa yang Kau berikan setiap pagi adalah suatu makanan yang sungguh-sungguh, bukan sekedar makanan yang biasa. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami sungguh menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Mohon pimpinan yang daripada-Mu buat bangsa dan negara kami. Buat Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua stafnya Tuhan. Kami tidak akan bosan-bosan terus berdoa dan berdiri buat bangsa ini. Karena kami tahu hanya dengan doa-doa yang naik di hadapan-Mu, cawan doa kami penuh. Engkau akan turun tangan dan Engkau akan lakukan perkara-perkara buat bangsa ini. Karena mau tidak mau Tuhan, semua keadaan yang ada dalam negara kami, kalau mengalami kejayaan maupun kematian maupun kerusuhan, tetap kami ada di tengah-tengah ini dan ini akan mempunyai dampak dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mau tetap berdiri buat bangsa ini Tuhan. Berdoa untuk bangsa ini. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memagari bangsa ini dengan pagar yang berasal daripada-Mu. Sehingga musuh apapun dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk apapun juga yang dari luar, yang bukan berasal daripada-Mu tidak akan bisa masuk. Kami berdoa untuk segala hal-hal yang terjadi di dalam negara kami. Korupsi, mementingkan diri sendiri, roh pertentangan, roh saling menghancurkan, roh saling iri hati. Bapak, kami berdoa saat ini, biarlah hal-hal yang seperti ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan meredam. Sehingga tidak ada sesuatu yang ingin mencampur adukan semuanya, membuat pertentangan, membuat kehancuran, membuat tidak ada kesatuan di dalam bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua provokasi, semua hoak, semua perkara-perkara yang ingin menyulut segala sesuatu yang tidak baik, Tuhan Kau padamkan. Beri roh pertobatan buat mereka, karena apa yang mereka lakukan adalah untuk menghancurkan bangsa ini dan mereka tidak sadar kalau mereka sedang dipakai. Tuhan tolong beri roh pertobatan. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat mengendalikan keadaan perekonomian bangsa ini. Hanya Engkau yang bisa meredam dan melakukan serta mengontrol keadaan politik negara kami. Kami persembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa untuk segala sesuatu malapetaka apapun yang Kau izinkan terjadi. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau membuat semua secara minimal. Selamatkan dan luputkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, penginjilan akan terjadi, rencana-Mu akan terjadi sampai ke ujung bumi. Kami berdoa untuk media yang saat ini ada. Engkau terus buat jalan Tuhan, supaya media ini, internet maupun apapun juga, sampai ke ujung bumi, sampai dapat saluran-saluran ini diterima. Sampai di pelosok-pelosok mereka bisa mendengar melalui YouTube, melalui radio. Tolong Tuhan sampai mereka mendengar Injil. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu. Kami tetap berdoa biarlah firman dan benih-benih yang ditaburkan di Uganda akan berbuah, akan tumbuh dengan pesat dan akan menjadi berkat buat Uganda.
dan daerah-daerah yang lain kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Engkau Bapa yang sungguh amat sangat luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Berikan kepada kami kekuatan, kesehatan, daya tahan tubuh untuk kami tetap kuat dan sehat melayani Engkau sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Dalam namamu kami berdoa. Mari saudara, kita bangkit berdiri saat ini. Ingat akan 3 poin yang tadi sudah diajarkan buat kami. Biarlah saat ini kita sadar, bertobat saudara, bahwa minyak yang ada di tangan saudara bukan minyak sembarangan. Bahkan ini minyak yang sudah diracik oleh surga dan sudah diberikan buat saudara dan saya, akan membawa dampak yang luar biasa. Oleh karena itu kita akan bersatu dengan iman untuk melakukan perkara ini. Bapa, kami tidak mau urapan ini merupakan suatu kebiasaan. Tapi kami penuh kepercayaan Tuhan bahwa ada yang saat ini ada pada tangan kami adalah minyak supranatural, di atas natural. Dan ini akan terjadi mengubahkan tubuh, jiwa dan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah merasuk dalam hidup kami. Merasuk dalam mata kami. Merasuk dalam telinga kami. Dalam bibir, mulut kami dan hati kami. Kami minta Engkau terus beracara pada hidup kami Tuhan. Kau ubahkan cara berpikir dan hati kami. Sikap hidup kami. Engkau yang akan menghancurkan semua yang tidak baik yang ada dalam hidup kami ini. Kami tahu Tuhan. Kami percaya bahwa minyak ini akan memberkati tangan kami. Supranatural akan terjadi. Tangan kami tidak akan kami pakai untuk melakukan perkara-perkara yang tidak benar. Akan ubahkan semuanya sehingga siap menerima semua berkat-Mu hari ini. Berkati kaki kami Tuhan, untuk kaki kami berjalan pada jalan-Mu, tidak berjalan pada jalan yang semaunya kami. Pagari kaki kami, ikat kaki kami, untuk kami berjalan on position dengan Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.